Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga selalu sehat walafiat. Kita sangat berharap sehat walafiat akan meningkatkan iman dan takwa kita, memudahkan ibadah dan amal soleh kita. Khususnya saat kita menghadapi COVID-19 ini, kita sangat berharap, sangat bermohon kepada Allah hindarkan kita dari penyakit berbahaya. Insya Allah kita selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Insya Allah pada pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir, yaitu surat An-Nahl dari ayat 65 sampai dengan ayat 84. Ayat-ayat ini termasuk kategori ayat qudratillah, yaitu tanda-tanda atau bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat beragam, yang sangat banyak. Kita awali dari ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Allah menurunkan dari langit hujan. Dari hujan itulah maka bumi menjadi subur dan kemudian tanaman-tanaman pun tumbuh dengan subur dan seluruhnya adalah untuk kebaikan manusia. Bukankah pada yang demikian itu terdapat tanda bagi orang-orang yang mau mendengar, yaitu mendengar pelajaran, mendengar tanda-tanda kekuasaan Allah yang disampaikan. Ayat 66, tanda kekuasaan Allah yang lain adalah ada pada binatang ternak. Allah awali dengan wa innalakum, dan sungguh telah ada pada hewan ternak kalian pelajaran yang sangat berharga bagi kalian. Imam Ibnu Katsir mengatakan al-an'am, hewan ternak di sini adalah unta, sapi, dan kambing. Kenapa dikatakan demikian? Karena di ayat berikutnya Allah menyebutkan kami memberimu minum dari apa yang ada di dalam perut hewan tersebut. Bentuknya ada susu yang murni. Padahal susu yang murni itu berasal dari antara kotoran dan darah. Yang itu Allah mudahkan untuk ditelan oleh siapapun yang ingin meminumnya. Sa'igan lisyaribin. Bagaimana mungkin? Itu bukan tanda kekuasaan Allah. Siapa yang memilah antara kotoran dengan darah, yang justru hasilnya adalah minuman yang sehat, yaitu susu. Unta pun demikian, kambing pun demikian, sapi pun demikian. Kalau tidak ada tanda kekuasaan Allah, manalah mungkin sesuatu yang asalnya kotor, bahkan najis, kemudian menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk minuman manusia, yaitu susu hewan. Diperkuat di ayat 67 bahwa dari buah korma dan anggur, manusia memiliki kemampuan untuk membuatnya sebagai minuman yang memabukkan atau membuatnya sebagai rizqon hasanah, yaitu minuman yang baik. Dari keduanya inilah para ulama memahami bahwa an-nakhil, yaitu dari kurma dan anggur, kebiasaan masyarakat dahulu menjadikannya minuman yang memabukkan, sakaron. Namun ada pula yang menjadikannya sebagai rizqon hasanah, minuman yang sangat baik untuk kesehatan. Kedua-duanya adalah pilihan untuk manusia. Namun Allah akhiri inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Ini semua tanda bagi orang yang berfikir, bagi orang yang mengerti. Kita memilih tentu yang terbaik, bahwa dari buah-buahan tersebut kita gunakan minuman yang sehat, rizqon hasanah, minuman yang baik, bukan sebaliknya malah dijadikan sebagai minuman yang memabukkan, minuman yang menghilangkan akal manusia dan menghadirkan kejahatan-kejahatan karena konsumsi minuman yang memabukkan membuat akal manusia menjadi tidak sehat kembali.
Ayat 68 inilah dikatakan oleh para ulama tafsir sebagai ayat inti. Kenapa? Karena nama surat An-Nahl diambil dari ayat 68. Subhanallah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Dan Allah telah mewahyukan kepada lebah. Apa wahyu Allah kepada lebah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 68, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kata auha di sini secara bahasa artinya wahyu. Tetapi para ulama memahami tentu bukan wahyu sebagaimana wahyu kepada para nabi. Kepada hewan maksudnya adalah ilham, maksudnya adalah bimbingan. Hewan pun dibimbing oleh Allah. Hewan pun dituntun oleh Allah agar kemudian memberikan kebaikan kepada manusia. Contohnya adalah lebah. Lebah diilhami oleh Allah sehingga ia mampu tinggal di tempat-tempat yang berat, di gunung, di bukit-bukit, di pohon-pohon. Namun kemudian dari situlah hewan lebah itu mengeluarkan minuman yang sangat menyehatkan, namanya adalah madu. Subhanallah. Rasulullah SAW mengibaratkan berdasarkan ayat ini bahwa mathalul mu'mini kamathalin nahl. Sungguh perumpamaan orang mukmin seperti lebah. Ia hanya mengambil yang baik, memilih makanan yang baik, mengkonsumsi yang baik-baik saja, dan yang keluar darinya juga adalah yang baik-baik. Lebah mencari serbuk yang paling bagus karena ia akan menghasilkan madu yang sangat menyehatkan manusia. Orang beriman pun sama. Ia tidak mungkin sembarangan mengkonsumsi makanan, ia betul-betul jaga. Minuman pun demikian, ia pilih yang paling sehat, yang paling halal. Kemudian juga yang keluar sesuatu yang baik, artinya adalah ketika ia mendapatkan sesuatu, maka ia berikan yang terbaik untuk manusia, yang paling bermanfaat. Ia tidak menginginkan bahwa yang ia berikan kepada manusia tidak bermanfaat. Apalagi yang diberikannya adalah yang merugikan, yang memadaratkan manusia. Tsumma kuli min kulli samarat. Ilham berikutnya kepada lebah adalah makanlah dari segala macam buah-buahan tersebut. Kemudian ikutilah jalan Tuhan yang telah dimudahkan untukmu. Subhanallah. Dipandu, dan itu tanda kekuasaan Allah. Bagaimana mungkin lebah dapat memahami kehidupannya kalau tidak dibimbing oleh wahyu, oleh ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu memilah, ia tahu memilih. Ia mampu menghasilkan minuman yang menyehatkan tadi. Kalau bukan karena petunjuk Allah, tidak mungkinlah terjadi pada seekor lebah. Hewan yang biasa saja tentunya, yang tentu di bawah manusia, karena manusia makhluk yang Allah muliakan. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Ada madu putih, ada hitam, ada madu hutan, ada sekian banyak jenis. Kepelbagaian jenis mukhtalifan alwanuhu menunjukkan juga bahwa benar ini merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Fihi syifa'ul linnas, tidak hanya beragam warnanya, beragam jenisnya madu ini, subhanallah, tapi Allah sebutkan fihi syifa'ul linnas, pada madu itu terdapat kesembuhan, terdapat obat bagi manusia. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan tentang baginda Rasul, kana yu'jibuhu al-asal wal halwa. Yang paling disukai oleh Rasul adalah dua, yaitu manisan dan kemudian madu. Rasul SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain betapa sesungguhnya jika manusia ingin berobat, maka tigalah yang layak untuk dijadikan alat perubatan. Yang pertama adalah dengan berbekam, yang kedua adalah dengan madu, syurbatu asalin, dan yang ketiga adalah dengan menyetrika dengan api. Namun kemudian kata Rasul, yang terakhir al-kai bin nar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tersisa dua, yaitu dengan hijamah, dengan berbekam, tentu disesuaikan dengan keadaan, dan dengan meminum madu yang menyehatkan. Ada kisah yang menarik yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam
Ada seorang sahabat yang mendatangi Rasul dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh adikku sedang sakit, perutnya sedang sakit." Maka kata Rasul, "Berikan ia minum madu." Ia kasih madu, namun kemudian ia kembali ke Rasul mengatakan, "Sudah aku beri madu tapi belum juga sembuh ya Rasul." Kata Rasul, "Beri lagi madu." Ia pun memberikan madu sampai 3 kali. Maka Rasul mengatakan, "Kadzaba batnu akhika." Yang salah itu adalah perut saudaramu. Mungkin takarannya tidak tepat. Mungkin cara mengkonsumsinya tidak sesuai. Atau ia dalam keadaan belum siap. Atau masih belum cukup. Ketika 3 kali ia meminumnya, faqad baro'a. Alhamdulillah, ia kemudian sehat walafiat sebagaimana sebelumnya. Dan itu sebagai bukti fihi syifa'ul linnas, bahwa madu memang ada kesembuhan, ada obat untuk manusia. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Kembali ayat ini diakhiri ayatan liqaumi yatafakkarun. Sebelumnya tanda bagi orang yang mau mendengar pelajaran, bagi orang yang mau berpikir, dan ini tanda bagi orang yang selalu memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 70, wallahu khalaqakum. Nikmat Allah yang tiada terhingga. Sekaligus tanda kekuasaannya, dialah Allah pasti yang menciptakan kalian. Allah pula kemudian yang mewafatkan kalian. Kita diingatkan oleh ayat ini bahwa hidup kita dibatasi oleh kematian. Atau pasti setiap kita akan menghadapi kematian. Wallahu a'lam caranya bagaimana. Waktunya pun hanya Allah yang maha tahu. Sedang apa kita pun kita tidak tahu. Tapi agar diingatkan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti dalam keadaan apapun, dimanapun, dan sedang apapun seseorang, jika Allah menghendaki maka kematian akan menjemputnya. Ada pula di antara kalian yang dikembalikan dalam usia yang sudah renta, sudah pikun, sehingga dia tidak lagi mengetahui sesuatu yang pernah diketahuinya. Ini keadaan yang berat, yaitu keadaan tua, yang pikun, yang renta. Yang sungguh ini cukup berat. Karenanya Rasul SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, hamba memohon, hamba berlindung, Engkau tidak menjadikan hamba pikun atau tua renta. Karena tidak ada dalam tanda kutip manfaatnya. Ia berat, mungkin sulit untuk beribadah, bahkan sulit menjalankan kehidupan. Itulah baginda Rasul, ia wafat dalam usia muda, 63 tahun. Namun pahalanya, namun nilainya, namun kebaikannya pasti dikenang oleh manusia hingga akhir zaman. Yang penting adalah bukan jumlah usianya. Yang penting adalah amalnya. Yang penting adalah ibadahnya. Sedangkan usia itu merupakan mutlak kekuasaan Allah. Kita tidak dapat menunda. Kita pula tidak dapat meminta untuk diperpanjang. Melainkan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan di ayat 70 ini bahwa manusia sudah Allah tetapkan kehidupan dan kematiannya. Dan ada yang meninggal di usia muda, ada pula yang meninggal di usia lanjut. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Namun ada hadis dari Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Benar bahwa usia adalah mutlak milik Allah, mutlak kehendak Allah. Tapi kita berharap, tapi kita menjaga usia ini dengan amal yang banyak, dengan amal yang baik. Karena kalau usianya panjang, amalnya bagus, amalnya banyak, itu juga manusia yang baik. Dan sebaliknya kata Rasul, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia paling buruk kalau umurnya panjang, kejahatannya pun panjang, kemaksiatan pun banyak. Karena disinilah pentingnya kita untuk menjaga usia. Usia inilah merupakan anugerah Allah yang tiada terkira untuk kita jadikan semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah, amal soleh. Dan itulah tanda insya Allah usia kita ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sunnatullah lagi, ketetapan Allah bagi kita manusia. Allah membeda-bedakan, melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Ada yang dicukupkan, ada yang dibanyakan, mungkin ada yang diuji dengan kekurangan atau kesempitan rizki.
Seluruhnya adalah dalam rangka untuk menguji manusia, siapa yang tetap mensyukuri karunia Allah, afa bi ni'matillahi yajhadun. Mengapa banyak manusia yang masih ingkar dengan nikmat Allah? Mengapa banyak manusia yang belum yakin dengan nikmat Allah? Jumlah harta, keragaman harta itu adalah kewenangan Allah, mutlak milik Allah. Kita menerima saja, mensyukurinya, dan menjadikannya insya Allah alat untuk kita beramal soleh. Karena itu yang terbaik. Bukan dilihat jumlahnya, bukan dilihat ya jenisnya, tapi yang dilihat adalah manfaatnya. Yang dilihat adalah apa yang kita gunakan dengan harta kita. Kalau untuk kebaikan, untuk keberkahan, itu yang terbaik. Jumlahnya, kuantitasnya, tentu itu adalah merupakan hak Allah. Karenanya Allah melebihkan sebagian yang lain atas sebagian manusia yang lain. Kita pun berbeda-beda. Ada yang rezekinya sekian, ada yang hartanya sekian. Tapi yakinlah, semuanya sudah ketetapan Allah. Yang kita lakukan, kita jaga harta kita gunakan untuk berinfak, bersedekah, berwakaf, dan tentu menunaikan yang wajib. Az-zakah dalam berbagai bentuknya, insya Allah. Ayat 72, Allah pula menggambarkan bukti kekuasaannya, yaitu dalam hal mempertemukan satu manusia dengan manusia yang lain, yang kemudian diikat dengan ikatan pernikahan. Allah menjadikan bagimu pasangan, yaitu suami dan istri, dari jenis kamu sendiri, yaitu dari jenis manusia. Kemudian Allah jadikan karena pernikahan tersebut ada cucu, ada anak. Kemudian Allah siapkan rezeki yang baik bagi kalian, agar keluarga itu, agar seluruh anggota keluarga itu dapat menjalankan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk mensyukuri karunia nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nanti anak kita pun berdoa demikian, terus demikian. Sehingga kecukupan harta untuk keluarga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya adalah kita banyak beribadah, banyak beramal. Kalau kebaikan kita belum kita rasakan, yakin nanti yang menikmatinya anak kita, cucu kita. Karena kita sangat yakin semuanya ada catatan di sisi Allah. Afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Allah ingatkan kembali, jangan sampai kita kufur terhadap nikmat Allah. Jangan sampai kita tidak mengakui anugerah nikmat Allah yang tiada terkira. Malah yang dikhawatirkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 73, justru manusia bukan bertambah syukur, bukan bertambah dekat dengan Allah, namun ia malah menyembah selain Allah. Padahal selain Allah pasti tidak akan memberikan rezeki kepada kalian, apakah dari langit atau dari bumi, dan mereka pula tidak sanggup berbuat apa-apa. Inilah kategori manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang kufur nikmat, justru mereka malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah ingatkan kembali di ayat 74. Janganlah kalian membuat atau mengada-ngadakan sekutu-sekutu bagi Allah, menjadikan tandingan bagi Allah, membuat persekutuan, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semakin menjauhkan kita dari Allah. Syirik adalah perilaku yang sangat dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena Allah kita tauhidkan, kita esakan, dinafikan seluruh yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah, tapi kita pula mengabdi kepada yang lain? Berarti kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 75 sampai dengan ayat 76 berbicara tentang permisalan. Ini menjadi salah satu dari pembahasan Al-Quran adalah al-amthal. Permisalan-permisalan, pengibaratan-pengibaratan atau pengumpamaan-pengumpamaan. Tujuannya, kata para ulama ilmu Al-Quran, permisalan ini untuk menjadikan contoh, menjadikan perumpamaan, menjadikan ibarat yang mudah diambil pelajarannya oleh kita. Kita lihat misalnya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan. Ada seorang hamba sahaya, budak yang tidak punya apapun.
ia tidak berdaya melakukan apapun. Selalu ia sangat bergantung kepada tuannya. Bahkan ia tidak memiliki apapun. Tuannya lah yang menyuruh A, menyuruh B. Ia pun tidak dapat melakukan apapun. Sedang yang kedua adalah seorang yang dianugerahi rezeki yang baik. Ia infakkan rezeki itu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal yastawun, antara dua hamba tadi. Allah bertanya, apakah sama? Jawabannya pasti tidak sama. Bagaimana kita menyandingkan Allah dengan kita? Antara dua manusia yang berbeda saja, kita katakan tidak sama. Bagaimana mungkin kita menyamakan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Maha suci Allah, maha agung Allah. Alhamdulillah, Allah memuji dirinya. Dan inilah pujian yang sangat dicintai oleh Allah. Kita pun selalu memuji Allah. Alhamdulillah. Kita tambah dengan mengagungkan, mensucikan Allah. Subhanallah, walhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Manusia yang berbeda saja tidak mungkin disamakan. Bagaimana kita dengan Allah? Karenanya kata Imam Ibnu Katsir, tauhidullah pada tamsil ini sangat ketara. Yaitu membandingkan antara dua yang berbeda. Tentu amat sangat berbeda antara manusia dengan Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Perumpamaan kedua ayat 76, yaitu dua orang laki-laki. Yang pertama bisu, yang pertama tidak berdaya, tidak dapat melakukan apapun. Bahkan ia sangat bergantung kepada orang lain. Kemanapun ia berangkat tentu harus dibantu karena ketidakmampuannya, karena keterbatasannya. Bagaimana disamakan dengan orang yang selalu mampu berbuat baik, bahkan ia mampu menyuruh orang lain berbuat baik. Apakah itu sama di sisi Allah dan sama di sisi manusia? Kita katakan berbeda. Perumpamaan antara dua keadaan manusia ini untuk mengingatkan bahwa manusia yang berbeda pasti juga tidak sama. Bagaimana? Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Dan kita harus menafikan itu sebagai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat dari permisalan di dua ayat ini 75 dan 76 adalah untuk mengingatkan tauhid Allah, menanamkan tauhid Allah, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, menafikan semua yang memang tidak patut untuk Allah. Yastahilu billah, yang mustahil itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ayat 77 penguatannya, dan ingatlah bagi Allah lah yang gaib di langit dan yang gaib di bumi. Masya Allah, yang lahir saja milik Allah. Apalagi yang tersembunyi, yang tidak nampak. Sungguh kita tidak dapat mengetahui benda apa saja yang di langit. Ilmu pengetahuan benar memberitahu, tapi apakah seluruhnya sudah? Wallahu a'lam. Apalagi yang ada di bumi, di dasar bumi, sekian banyak ya, di dasar bumi, di kerak bumi. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan yang tidak dapat diketahui oleh manusia pun tetap milik Allah. Yang kita ketahui milik Allah pasti, dan yang tidak kita ketahui karena mungkin ilmu kita belum nyampe, tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah hanya seperti kedipan mata, hanya sekejap mata, illa kalamhil basari au huwa aqrab, atau lebih dekat dari itu. Jika Allah menghendaki, kiamat itu hanya satu saat, hanya kedipan mata, hanya sekejap. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan kiamat sekarang ini, nanti, dan sebagainya. Tapi membuktikan betapa waktunya sangat cepat. Tidak dapat diprediksi oleh manusia. Benar ada tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda itu untuk peringatan bagi kita. Untuk kita memperhatikan. Tapi kapannya? Tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Banyak di dalam Al-Quran. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah Muhammad. Qul innama ilmuha indallah. Katakan, semua ilmu tentang kiamat hanya ada di tangan Allah. Penguatan ini, kata para ulama tafsir, ayat 77, untuk menguatkan tauhidullah, yaitu tauhidul milkiyah, mengesahkan kepemilikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, juga meyakini bahwa kiamat juga hanya kekuasaan Allah. Jika Allah menghendaki, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat 78, 79
sampai dengan ayat 81. Kembali Allah ingatkan beberapa bukti, tanda kasih sayangnya, tanda nikmatnya, yang itu menunjukkan keagungannya, menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Masya Allah. Ayat 78. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Benar. Sejak awal kita tidak tahu kapan keluar dari perut ibu kita. Letih dan penatnya seorang ibu mengandung kemudian melahirkan. Kalau tanpa bantuan Allah, kalau itu bukan tanda kekuasaan Allah, tidak mungkin terjadi pada seorang wanita. Namun itulah tanda kekuasaan Allah. Tandanya juga ketika kalian lahir, kalian tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi kalian pendengaran, memberi kalian penglihatan, dan kemudian hati untuk selalu mencermati, hati nurani untuk selalu menjadikan sebagai tanda kita melakukan kebaikan-kebaikan. Seluruhnya kata Allah, la'allakum tashkurun, agar kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri karunia Allah berarti kita mengakui kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Luar biasa, subhanallah. Tidak tahu dan tidak akan tahu kita. Sebelum kita dilahirkan, kita tidak ada yang tahu bagaimananya. Kemudian menjadi apanya. Namun disitulah Allah menganugerahkan sekian banyak anugerah itu untuk kebaikan manusia. Dan anugerah terbesar adalah pendengaran. Dengan pendengaran ini kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, mendapatkan ilmu. Dengan penglihatan kita mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran. Kita mendapatkan banyak kebaikan. Dengan hati kita pun kita jadi merenung, kita jadi mengingat Allah, kita jadi mampu untuk mengingat kebaikan-kebaikan. Ala inna fil jasadi mudghah. Sungguh ada di dalam tubuhmu, kata Rasulullah SAW, segumpal daging. Kalau baik, baik seluruhnya. Kalau rusak, rusak seluruhnya. Ala wahyal qalb. Itulah kata Rasulullah SAW, hati. Al-afidah, al-qulub. Itulah yang menguatkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayat 79, Allah ingatkan tentang keberadaan makhluk yang bernama burung. Allah perintahkan, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya kecuali Allah. Sungguh yang demikian itu adalah tanda bagi orang-orang beriman. Burung terbang sampai diabadikan oleh Rasul. Yang terbaik dalam tawakal adalah burung. Terbang, ia terbang dalam keadaan kosong perutnya dan pulang dalam keadaan sudah terisi perutnya. Begitulah tawakal. Dia pergi tetap yakin Allah lah yang dituju. Tapi itu ikhtiar. Ikhtiarnya menghasilkan. Namun namanya juga burung. Sedikit pun ia sudah bersyukur, ia segera pulang. Beda dengan manusia. Sehingga yang terbaik dalam contoh tawakal adalah benar makhluk yang bernama burung. Sampai diabadikan oleh Rasulullah SAW. Mereka terbang, tidak mungkin tidak jatuh, melainkan itu ditahan oleh Allah. Ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang menahannya, yang menjaganya agar tidak jatuh, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ada sayap. Tapi alat itu tidak mungkin berfungsi kalau Allah tidak menjaganya, tidak menahannya. Karenanya inilah keagungan. Inilah keagungan Allah. Yaitu kita menyaksikan, bahkan Allah perintahkan, ayo perhatikan, ayo saksikan. Beberapa tanda kekuasaan Allah, diantaranya burung terbang demikian indah sekali dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan dari satu wilayah yang jauh menuju wilayah yang jauh. Mereka tidak pernah melakukannya. Namun Allah ingatkan, semuanya dijaga, ditahan oleh Allah. Dan itulah tanda orang-orang yang beriman. Allah ingatkan kembali kepada kita beberapa nikmatnya, yaitu menjadikan rumah sebagai tempat tinggal kita. Bentuknya beragam, dari berbagai
jenis dan lain sebagainya. Kemudian rumah itu ada yang terbuat dari kulit hewan. Kemudian kenapa? Agar mudah dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin bahasa sekarangnya kemah-kemah, tenda-tenda. Ada jenis yang nomaden, berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Namun semuanya diingatkan, itu adalah karena Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu membawanya bepergian, kemudian bertempat tinggal di satu tempat, kemudian pergi lagi dan lain sebagainya. Ditambah kata Allah, dari bulu domba, bulu unta, bulu kambing, alat-alat rumah tangga Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, siapkan untuk kalian sampai batas waktu yang tertentu. Subhanallah. Sampai alat-alat Allah siapkan. Tentu dalam tanda kutip seluruhnya pasti datang dari Allah. Manusia yang mengikhtiari, tapi diingatkan semua yang ada milik Allah. Semua yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tentu di situ ada ikhtiar manusia, ya manusia berkreasi, manusia membuat, manusia ya menyiapkan dan sebagainya. Tapi bahan-bahan awalnya, bahan-bahan dasarnya pasti berasal dari bumi, pasti berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 81 kembali Allah ingatkan bahwa salah satu tanda kekuasaannya, Allah menjadikan tempat bernaung bagi kamu yang Allah jadikan dari apa yang Dia ciptakan. Allah jadikan pula tempat-tempat tinggal di gunung. Manusia ada yang tinggal di gunung. Tentu bagaimana mungkin ia dapat tinggal kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadikan pakaian bagimu. Pakaian itulah yang melindungi dari panas. Pakaian itulah yang melindungi dari peperangan. Yaitu pakaian perang, pakaian yang kuat, pakaian baju besi. Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu semakin berserah diri. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Di ayat 78, la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur semua nikmat itu. Di ayat ini, la'allakum tuslimun, ayat 81, agar kalian semakin berserah diri kepada Allah. Ketika kita meyakini nikmat dari Allah, apa yang patut kita lakukan? Kita semakin bersyukur dan semakin berserah diri kepada Allah. Ya Allah, harta ini hartamu. Anak adalah titipan darimu. Rumah, tempat tinggal, semuanya adalah milikmu. Maka hamba serahkan sepenuhnya. Itulah tanda orang yang beriman. Dan ketika ia menyerahkan untuk Allah, berarti ia gunakan, ia manfaatkan untuk kebaikan. Untuk beribadah, beramal soleh. Untuk menjadi pahala-pahala kebaikan di dunia dan pahala-pahala kemuliaan di akhirat kelak insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah pula menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu semakin berserah diri, la'allakum tuslimun. Namun manusia tentu sebagaimana tabiatnya, ada yang mensyukuri dan ada yang tidak mensyukuri. Bahkan kata Allah, jika mereka berpaling, maka ketahuilah wahai Muhammad, sungguh tugasmu hanya menyampaikan dengan seterang-terangnya, dengan sejelas-jelasnya. Fa innama 'alaikal balaghul mubin. Kata para ulama tafsir, ini keringanan bagi Rasul. Rasul tidak mungkin dan tidak bisa memberi hidayah. Yang dilakukan adalah menyampaikan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Terus-menerus Rasul menyampaikan kebaikan, mengajak, membimbing, memberi contoh, terus-menerus. Namun pada hakikatnya akhirnya tetap di tangan Allah hidayah itu. Hidayah milik Allah. Namun kita wajib ikhtiar. Wajib pula mengikhtiari. Wajib pula berikhtiar terus-menerus tanpa henti. Agar kita dikekalkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kategori inilah yang disebut sebagai orang yang kufur nikmat. Padahal mereka mendapatkan banyak dari Allah yang tiada terkira, yang tidak mungkin mampu dibilang. Namun disitulah ketika ada umatnya yang ingkar, yang kufur nikmat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah batas kemampuanmu. Semuanya adalah dikembalikan kepada Allah. Kita atau siapapun, para nabi bahkan, para tabi'in, para pengikut para nabi, para sahabat dan sebagainya, para ulama pun tetap
tugasnya menyampaikan, memberikan kebaikan, tapi hidayah terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunkirunaha, banyak pula yang mengingkarinya. Padahal ya'rifuna nikmatallah, kata para ulama, mereka tahu ini nikmat dari Allah. Mereka pula mengetahui bahwa semua yang datang dari Allah. Namun ini yang paling berat. Bagaimana ia atau mereka malah mengingkari, dan sebagian bahkan wa aktsaruhum, kebanyakan mereka termasuk yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah diingatkan selalu bagaimana orang itu mensyukuri nikmat Allah. Di surat Ibrahim ayat ke-7 sampai Allah tegaskan, la in syakartum la azidannakum. Ini sebuah karunia yang sangat besar. Kalau kalian syukuri, aku tambah. Namun kalau kalian ingkar, maka azabku amat sangat pedih. Rasulullah SAW mengingatkan benar bahwa manusia itu ada dua keadaan. Keadaan mendapatkan nikmat, keadaan mendapatkan ujian. Ketika mendapatkan nikmat, ia bersyukur, itu lebih baik. Dan itu baik baginya. Ketika mendapatkan ujian, ia bersabar, itu pun baik baginya. Tidak ada yang tidak baik jika ia selalu bersyukur atas nikmat Allah. Selalu mampu bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Karena itulah tanda kita semakin berserah diri, semakin bersyukur atas semua karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 84 yang menutup majelis kita pada pagi yang mulia ini. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahida thumma la yu'zanu lil ladzina kafaru wa lahum yusta'tabun. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, yaitu Rasul dari setiap umat. Kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kufur tadi untuk membela diri. Tidak pula mereka dapat dibenarkan untuk memohon ampunan. Akhir dari beberapa ayat yang kita bahas tadi adalah kesudahan di hari kiamat. Salah satu tandanya bahwa hari kiamat manusia akan dibangkitkan. Dibangkitkan dari kuburnya. Dibangkitkan dari alam barzah. Semuanya pasti akan dibangkitkan untuk menghadap Allah. Mengikuti prosesi panjang sebelum surga atau neraka. Dari mulai mahsyar, yaitu perkumpulan agung. Setelah itu ada mizan, ditimbang. Ada hisab, dihisab. Kemudian ada sirat, meniti sirat. Nanti itulah yang akan melayakkan seseorang itu mendapatkan surga. Atau na'udzubillah, seseorang harus berada di neraka. Ada yang di neraka selama-lamanya. Ada yang di neraka dalam waktu tertentu. Agar dosa-dosanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah terakhir pasti orang beriman. Destinasi terakhirnya, tempat kembali terakhirnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian thumma la yu'zanu lil ladzina kafaru. Tidak ada kesempatan, bahkan tidak diizinkan oleh Allah untuk membela diri manakala tidak ada amal, untuk mengadukan berbagai macam tebusan, mengajukan berbagai macam permohonan maaf, permohonan ampun karena sudah berakhir waktunya. Ajilu bis sholati qoblal faut. Segera sholat sebelum waktunya habis. Dan segera bertobat sebelum datang kematian. Kalau sudah berada di alam kubur, sudah tidak mungkin lagi bertobat. Apalagi berada di alam akhir. Untuk itulah Allah memberikan peluang waktu yang sangat panjang. Usia yang insya Allah mencukupi untuk kita bertobat atas kesalahan. Memohon ampun kepada Allah. Terus menerus kita ikhtiar agar kita mampu menjalankan ibadah, amal soleh sebaik-baiknya sebelum ada penyesalan, sebelum ditutup pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam yaghairgir, sebelum ruh berada di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dan begitulah tanda-tandanya sudah banyak, waktunya insya Allah masih tersisa banyak bagi kita. Kita jadikan tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menguatkan iman dan takwa. Kita mensyukurinya, kita semakin berserah diri dan menjadikan semua karunia Allah untuk kebaikan dunia kita, untuk pula kebaikan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin.
Demikian, sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi oleh Allah, seluruhnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya semua jemaah Masjid Ta'lim Al-Kautsar, ibu-ibu semuanya, khususnya para pengurus MT Al-Kautsar, khususnya lagi ibu ketua, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik, dan kita memohon ampun atas kesalahan kita, sehingga insya Allah ketika dosa sudah diampuni, lebih ringan lagi, lebih mudah lagi kita beribadah dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.